Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Abadi. Fardunya mandi ada dua. Yang pertama niat. Jadi niat menghilangkan hadas besar, seandainya mau menghilangkan hadas besar. Atau niat mandi Jumat. Niat mandi Jumat, niat mandi hari raya itu. Jadi ketika air mengalir di badan kita, kita niat apa yang kita mau niatkan. Seandainya kita mau niat mandi besar, ya niat mandi besar. Kalau kita niat mandi Jumat, ya niat mandi Jumat. Itu ketika air mengalir di badan kita. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh badan, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, itu semuanya harus terkena air. Catatan, mandi wajib tidak harus memakai sabun dan sampo, tidak perlu. Jadi mandi untuk menghilangkan hadas besar, ya tinggal mandi saja, mengalirkan air ke seluruh tubuh tanpa pakai sabun dan sampo pun tidak masalah. Kemudian seandainya setelah mandi ditemukan cat di bagian tubuhnya, maka dia harus menghilangkan cat tersebut, kemudian membasuh bagian yang terkena cat tanpa mengulangi mandi. Ya. Kalau mandi besar contohnya, untuk menghilangkan habis keluar mani, kemudian dia mandi besar. Ketika sudah mandi, kemudian dia mendapatkan cat, contohnya di telapak kaki lah. Bagaimana ini? Apakah harus mengulangi mandi lagi? Tidak perlu. Akan tapi cat itu dihilangkan. Habis catnya dihilangkan, yang ada di telapak kaki itu, kemudian dibasuh. Kulit yang terkena cat itu dibasuh. Udah selesai tanpa mengulangi mandi. Dan pastinya ketika kita membasuh kulit yang terkena cat tadi, ya kita niatkan untuk menghilangkan hadas besar. Pastinya seperti itu. Jadi nggak perlu mengulangi mandi lagi maksudnya. Jadi tinggal membasuh kulit yang terkena cat dengan niat mandi besar, menghilangkan hadas besar. Kemudian boleh mencicil mandi. Seperti membasuh kepala terlebih dahulu dengan niat mandi besar, kemudian membasuh anggota yang lainnya tanpa mengulangi membasuh kepala lagi. Jadi mandi besar itu tidak diharuskan harus langsung satu tubuh ini, tidak. Tapi bolehlah dicicil, mungkin kepala terlebih dahulu. Karena mungkin suasana malam yang dingin, mandi cuma kepalanya dulu yang direndam di bak mandi, misalnya kepalanya saja, niat untuk mandi besar. Habis kepalanya selesai, mungkin badan yang lainnya ditunda untuk agak pagian lah, baru membasuh badan tanpa membasuh kepala lagi. Dan yang harus dicatat ketika mencicil, ketika kita membasuh badan selanjutnya, ya kita harus niatkan mandi besar, yaitu mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jadi mandi besar itu tidak harus langsung, akan tapi boleh dicicil kepala dulu, kemudian nanti beberapa jam kemudian baru badannya. Itu pun tanpa mengulangi membasuh kepala. Dan yang perlu dicatat tadi itu, ketika membasuh badan harus ingat niat untuk menghilangkan hadas besar. Sunnahnya mandi. Yang pertama baca basmalah. Kalau kita berada dalam kamar mandi, yang baca basmalahnya di dalam hati. Wudhu sebelum mandi. Yang kedua, kemudian menggosok badan. Jadi digosok kalau mandi. Yang nomor 4, mualah terus menerus. Yaitu. Dalam artian mandi semua satu tubuh. Yang 5, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Sebelah badan kanan, kemudian sebelah badan yang kiri. Itu sunnah. Seandainya langsung semuanya ya nggak masalah.
Kemudian kencing sebelum mandi jika mandinya disebabkan karena keluarnya mani. Itu kalau mandi besarnya itu karena keluar mani, maka disunahkan kencing terlebih dahulu. Kenapa? Biar bersih. Nah, dengan kencing maka mani yang ada dalam kemaluan itu bisa keluar. Karena nanti kalau sudah mandi, nggak kencing, sudah mandi, kemudian habis mandi kok keluar lagi sisa maninya itu, maka diwajibkan mandi besar lagi. Oleh karena itu disunahkan kencing terlebih dahulu bagi orang yang mandi besar dikarenakan keluar mani, biar bersih. Kemudian sunahnya juga berdiri. Yang nomor 8, menyela-nyelai rambut kepala, yaitu biar air semua rata di seluruh tubuh kita. Hal-hal yang diharamkan bagi orang-orang yang berhadas besar atau junub, nah itu yang pertama sholat, tidak boleh melaksanakan sholat. Tawaf mengelilingi Ka'bah juga tidak boleh. Menyentuh dan membawa mushaf juga tidak boleh. Membaca Al-Quran dalam keadaan hadas besar, membaca potongan ayat atau satu surat itu tidak diperbolehkan. Berdiam diri di masjid juga tidak boleh. Jadi kalau orang berhadas besar junub tidak boleh duduk di masjid. Seandainya dia itu tidur di masjid, kemudian dia junub dalam keadaan tidur junub, ya dia langsung keluar aja, langsung keluar. Jadi orang yang junub tidak boleh berdiam diri di masjid. Hal-hal yang diharapkan bagi wanita yang haid dan nifas. Ini lebih banyak daripada yang diharamkan bagi orang yang junub ya. Jadi hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub juga diharamkan bagi orang yang haid. Baik haidnya sudah berhenti atau belum, yang diharamkan pertama sholat. Sholat. Jadi orang yang haidnya sedang haid tidak boleh sholat. Kalau haidnya sudah berhenti, dia juga nggak boleh sholat. Dalam artian dia wajib, orang kalau haidnya sudah berhenti, dia wajib sholat tapi harus mandi terlebih dahulu. Gitu. Jadi orang haid tidak boleh sholat. Kemudian tawaf. Kalau sholat, orang haid tidak boleh sholat dan tidak perlu mengqadha sholat. Berbeda dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan, nanti kan orang haid itu juga nggak boleh berpuasa. Tapi kalau untuk berpuasa, orang haid itu nanti diwajibkan untuk mengqadha puasa-puasa yang tidak ia lakukan di bulan Ramadan. Contohnya kalau haidnya cuma 1 minggu 7 hari di bulan Ramadan, maka nanti di luar Ramadan dia harus mengqadha puasa Ramadan yaitu 7 hari. Beda dengan sholat. Kalau sholat tidak perlu diqadha. Kenapa? Karena sholat ini harian. Kalau diwajibkan qadha itu akan memberatkan wanita. Beda kalau puasa Ramadan yang hanya 1 tahun sekali, yaitu hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian orang haid atau nifas tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh dan membawa mushaf, tidak boleh membaca Al-Quran, nggak boleh. Membaca itu ya melafadzkan Al-Quran. Kalau dalam hati saja tidak masalah, dibaca di dalam hati tidak masalah. Kata-kata membaca itu berarti dilafadzkan. Kemudian berdiam diri di masjid, orang haid tidak boleh. Kemudian berpuasa, puasa baik itu puasa sunnah atau puasa Ramadan tidak boleh dilakukan bagi orang haid. Hanya saja seperti tadi, kalau puasa Ramadan, orang yang haid harus mengqadha'i puasa yang ia tinggalkan. Kalau haidnya 1 minggu dalam bulan Ramadan, maka nanti di luar Ramadan dia harus mengqadha 1 minggu, mengqadha'i puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan cuma 1 tahun sekali. Adapun sholat, itu tidak perlu diqadha, karena sholat itu harian. Seandainya diwajibkan diqadha akan memberatkan wanita tersebut. Kemudian yang diharamkan juga bagi wanita yang haid dan nifas adalah istimta' antara lutut sampai pusar. Itu untuk suami istri ya. Jadi tidak boleh bersenang-senang suaminya, gak boleh bersenang-senang antara lutut sampai pusar. Di lain itu boleh suami untuk
melakukannya. Catatan. Orang yang junub atau wanita yang haid boleh membaca Al-Quran jika, ini ya diketahui, jika diniatkan zikir, berdoa. Contohnya orang junub atau yang sedang haid, dia itu kalau mau berdiri baca Bismillahirrahmanirrahim, habis makan baca Alhamdulillah. Itu kan potongan dari ayat Al-Quran. Kalau cuma niatnya zikir atau berdoa tidak masalah. Atau ada orang junub atau haid mengendarai kendaraan, membaca subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kan potongan ayat Al-Quran. Satu ayat Al-Quran itu tidak masalah. Kenapa? Karena diniatkan untuk berdoa. Atau tidak niat baca Al-Quran sama sekali. Juga tidak masalah. Atau juga orang haid, bagi orang haid yang yang menghafalkan Al-Quran, boleh dia itu mengulangi hafalan Al-Qurannya dengan niat tahafud, yaitu dengan niat menjaga hafalan. Jadi dia sudah hafal, misalnya hafal satu juz, kok dia haid, maka dia tak boleh menambah 2 juz, tak boleh, tapi dia boleh untuk membaca 1 juz yang telah ia hafal dengan niatan tahafud, dengan niat menjaga hafalannya. Itu tidak masalah. Kalau niat baca Al-Quran tidak boleh. Tapi kalau niat untuk menjaga hafalannya, niat tahafud, niat berdoa, niat zikir, itu tidak masalah. Mandi-mandi yang disunahkan. Yang pertama mandi Jumat. Mandi Jumat hukumnya sunnah. Waktunya dimulai dari terbitnya matahari, yaitu subuh, sampai dengan sempitnya waktu mandi, yaitu seandainya mandi maka akan tertinggal sholat Jumat. Jadi mulai subuh, waktunya itu mulai subuh sampai kapan? Sampai sekiranya kalau mandi akan tertinggal sholat Jumat. Seandainya saya mandi, maka saya akan ketinggalan sholat Jumat. Maka pada waktu itu dia tidak disunahkan untuk mandi Jumat lagi. Mandi Jumat disunahkan bagi orang-orang yang menghadiri sholat Jumat. Kalau nggak menghadiri sholat Jumat tidak disunahkan mandi. Orang yang mungkin orang sakit sehingga dia punya uzur tidak diwajibkan sholat Jumat karena dia memang sakit, maka dia tidak disunahkan mandi. Orang yang bepergian itu kan mendapat keringanan untuk tidak sholat Jumat, maka dia tidak disunahkan mandi kalau tidak mau menghadiri sholat Jumat, ya. Jadi sholat Jumat ini disunahkan bagi mereka-mereka yang mau menghadiri sholat Jumat saja. Dan waktu yang paling baik untuk mandi adalah ketika akan berangkat. Jadi seandainya berangkatnya jam 10, ya mandi paling baik jam 10. Berangkat jam setengah 11, maka mandi Jumat yang paling baik jam setengah 11. Biar apa ya? Biar terasa segar ketika dia sampai di tempat Jumat tersebut. Dan mandi Jumat ini boleh berkali-kali, tidak masalah. Habis subuh mandi, nanti jam 6 mandi lagi, jam 7 lagi mandi lagi dengan niat Jumat, tidak masalah. Tapi yang mandi yang paling baik ada ketika dia mau berangkat. Kemudian yang nomor 2, mandi yang disunahkan adalah mandi 2 hari raya, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha. Waktunya dimulai dari pertengahan malam, jam 12 malam lebih itu sampai dengan terbenamnya matahari atau maghrib. Mandi ini disunahkan untuk semua orang walaupun perempuan yang sedang haid dan nifas. Jadi walaupun orang sedang haid dan nifas disunahkan untuk mandi hari raya. Kenapa? Karena untuk hari raya itu disunahkan mandi karena harinya. Karena hari rayanya itu. Bukan karena sholat Idul Fitrinya, tidak, tapi karena hari rayanya, karena harinya. Jadi walaupun orang itu haid, nifas, tetap disunahkan untuk mandi hari raya. Beda dengan sholat Jumat, itu disunahkan karena hadir sholat Jumatnya. Kalau nggak hadir sholat Jumat, ya maka tidak disunahkan mandi. Kalau hari raya itu disunahkan karena harinya. Jadi walaupun haid, nifas atau dia tidak melaksanakan sholat Id, tetap disunahkan untuk mandi 2 hari raya. Jadi waktunya mulai tengah malam sampai terbenamnya matahari. Yang 3 adalah
mandi istisqa. Istisqa ini minta turun hujan. Nah, kalau ada daerah gersang yang berapa bulan tidak hujan sama sekali, maka disunahkan untuk sholat istisqa, yaitu sholat berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Nah, kalau dilakukan secara berjamaah, maka waktu mandinya itu dimulai dari berkumpulnya manusia. Ini jika sholat istisqa dilakukan secara bersama-sama ya, secara berjamaah. Kalau seandainya sendiri ya sebelum sholat. Nah, jadi kalau dilakukan bersama-sama, maka waktu berkumpul. Contoh kalau waktu berkumpul jam 8, ya jam 8 itu disunahkan untuk mandi. Sampai kapan? Sampai sholat istisqa dilakukan. Nomor 4, mandi gerhana bulan dan matahari. Ya, itu. Ini waktunya dimulai dari pertama kali perubahan sampai sholat gerhana dilakukan. Kalau kita mau mandi gerhana, itu waktunya jadi ketika bulan sudah mulai gelap, sisinya mulai gelap, itu sudah, atau matahari sisinya mulai gelap, itu sudah dimulai waktunya mandi. Sampai kapan? Sampai sholat gerhana dilakukan. Nah, sampai sholat gerhana itu dilakukan. Habis itu selesai waktunya. Nomor 5, mandi di malam bulan Ramadan. Nah, jadi namanya malam bulan Ramadan waktunya dimulai dari masuknya waktu maghrib sampai subuh. Nah, itu sunnah untuk mandi di malam bulan Ramadan. Ya paling bagus mandinya ya sebelum sholat taraweh. Nah, jadi antara maghrib dan isya mandi, nanti biar tarawehnya itu bisa lebih semangat karena tubuhnya sudah segar. Seandainya nanti mandinya malam hari lagi ya nggak masalah. Nah, intinya ketika mandi dia harus niat mandi Ramadan atau mandi bulan Ramadan. Nah, itu beberapa mandi yang disunahkan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan berhubungan dengan bab mandi. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.